Sabtu 26 September 2020. Malam ini kami sedang bersantai, nonton TV dan ngobrol-ngobrol. Tak terasa karena asik, kami mengobrol banyak hal dan membutuhkan waktu sangat lama. Perutku mulai protes, perutku lagi konser musik. Kerucuk-kerucuk bunyi perutku. Sayang, aku lapar, rengekku ke suamiku. Suamiku tersenyum dan berkata, "Mau makan apa sayang? Mau dibelikan apa?" Sejenak aku berpikir, aku mau sosis dan sate kambing sayang. Oke lah kalau begitu, aku berangkat beli. Tunggu ya, sayang. Suamiku langsung gerak cepat memenuhi keinginanku. Suamiku berangkat secepat kilat dan tinggallah aku sendiri di kamar. Tak ada yang aneh untuk sesaat. Hingga aku merasa ingin buang air kecil. Ada hal aneh yang sangat mengganggu penciumanku. Aku mencium bau amis, sangat amis, seperti darah. Aku berpikir positif, mungkin saja itu orang sedang masak cumi. Karena aku sangat harus ke toilet, aku pun segera ke toilet. Untuk pergi ke toilet, aku melewati dapur. Dapurku terbuka, dan di ujung dapur ada baju di jemuran, sedang dijemur. Saat aku melangkahkan kakiku menuju dapur, aku kaget, sampai jantungku berdetak kencang. Aku kaget terhadap apa yang aku lihat. Kuntilanak. Oh, ini dia yang bau amis. Ini sumber bau amis yang aku cium, kataku dalam batin. Aku takut, tapi aku harus ke toilet. Aku abaikan rasa takutku. Aku tetap melangkah ke toilet. Kuntilanak yang aku lihat yang satu ini sangat menakutkan. Matanya mengeluarkan darah yang mengalir, bau amis, rambut acak-acakan. Dia memandangi aku yang sedang berjalan ke toilet. Aku harus cepat-cepat, aku harus bergegas, bisikku dalam hati. Begitu masuk di kamar mandi, aku kaget. Lagi-lagi ada makhluk menakutkan. Makhluk itu bergantung di atas plafon kamar mandiku, melihatku dengan mata melotot. Aku segera menyelesaikan buang air kecilku, lalu aku segera kembali ke kamarku. Saat melewati dapur, aku melihat si kuntilanak bau amis dengan mata berdarah itu masih di tempatnya, masih berdiri melihatku. Aku cepat-cepat kembali ke kamarku. Sesampainya di kamar, aku segera hubungi suamiku, berharap segera pulang, tapi tak ada jawaban dari teleponnya. Aku memberanikan diri mencari tahu ada apa hari ini. Kenapa dengan dua makhluk yang aku temui? Seperti biasa, aku pejamkan mata. Ternyata si kuntilanak itu suka dengan ibu hamil. Bisa jadi dia mengincar janin yang ada di kandungan ibu hamil. Kebetulan, alhamdulillah aku sedang hamil muda saat ini. Dan makhluk satunya lagi yang ada di kamar mandi, dia tidak bermaksud apa-apa. Memang tempatnya saja di situ. Selesai mencari tahu semuanya, aku memberanikan diri untuk mengintip si kuntilanak yang berniat jahat itu. Dan dia masih di situ, menakutkan sekali. Aku pun akhirnya tidur dengan menutup mata dengan bantal dan selimut.
sambil berdoa dan berharap suamiku segera pulang. Lama sekali suamiku, begitu kegelisahan hatiku berkata. Aku mencoba untuk mengabaikan bau itu, tapi baunya semakin kuat, serasa mau muntah. Ditambah lagi suaranya yang mengganggu telingaku. Seperti itu yang aku dengar dan aku lihat. Saat itu benar-benar aku gemetar dan takut. Tak lama kemudian aku mendengar suara pintu terbuka. Ternyata memang suamiku datang. Leganya aku. Tapi suamiku heran kenapa aku tiduran seperti ini. Ada apa sayang? Suamiku bertanya. Aku lari ke pelukan suamiku, dan suamiku mengajak aku duduk di tempat tidur. Dan aku ceritakan apa yang aku alami selama aku ditinggal suamiku beli makanan. Setelah mendengar aku bercerita, suamiku berkata, "Ayo tunjukkan ke aku di mana tempatnya." Aku pun menunjukkan tempat si kuntilanak itu berada. Ternyata dia sudah pergi. Begitu juga makhluk satunya yang di kamar mandi, dia juga sudah pergi. Kami kembali ke kamar dan makan berdua. Kami menikmati makanan yang dibeli suamiku sambil nonton TV. Suamiku memang tak bisa melihat makhluk halus, tapi doa-doa yang dibacakan suamiku berhasil membuat mereka pergi, hingga bahkan terbakar. Saat suamiku berdoa, aku bisa melihat cahaya yang dihasilkan dari doa-doa itu. Saat aku minta suamiku membaca doa-doa, aku bertugas atau memberitahu di mana posisi makhluk-makhluk yang menjadi target itu berada. Memang ada makhluk dari dunia lain yang memang mengincar calon-calon bayi yang masih di kandungan. Memang kuntilanak suka dengan ibu yang sedang hamil muda. Sebaiknya memang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta perlindungan darinya. Dan aku baru sadar, di saat aku sendirian, aku menjadi incaran makhluk-makhluk yang seperti itu. Mereka itu jahat. Memang tak semua ibu hamil mengalami hal seperti aku. Tapi sebenarnya bukan tak mengalami, mungkin lebih tepatnya tak menyadari. Karena mereka tidak bisa melihat makhluk-makhluk itu, sedangkan mataku terang. Mataku bisa melihat makhluk gaib seperti aku melihat manusia. Itulah pengalamanku kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang aku alami dan menjadikan pelajaran.